teman-teman, kembali lagi dengan saya Fajar Sada Ramadan dengan NIM 4004032565084. Nah, aku dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, di video kali ini kita akan belajar lagi algoritma pemrograman dengan materi perulangan atau looping. Nah, jika kita dilihat dari materi pada kali ini yaitu perulangan, berarti kita akan belajar tentang mengulang suatu kata atau angka gitu teman-teman. Oke, tanpa lama-lama agar kita mengetahui lebih dalam apa itu perulangan atau looping, simak video ini. Oke, sebelum kita mengetahui definisi looping, nah di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama mampu mengetahui definisi loop, yaitu for atau while. Jadi kita akan lebih rinci di for atau while. Lalu yang kedua mampu membuat di Scratch maupun di Python. Jadi kita akan belajar Scratch dan Python lagi teman-teman. Lalu yang ketiga mampu menjalankan project food delivery. Oke, definisi looping. Looping merupakan salah satu konsep dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan serangkaian perintah secara berulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Jadi looping ini adalah pemrograman perintah berulang hingga kondisi terpenuhi. Jadi loop ini adalah perintah perulangan gitu teman-teman. Lanjut, dengan menggunakan looping, pemrogram dapat menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali. Jadi dengan menggunakan looping ini, programmer hanya menggunakan satu kata aja atau satu kode gitu teman-teman. Lanjut, konsep ini sangat berguna untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang bersifat repetitif. Misalnya, untuk mencetak angka 1 hingga 10 di layar, kita cukup menggunakan satu blok berulang daripada menulis 10 garis perintah. Nah, jadi kita misal ingin menulis angka 1 hingga 10 di layar, jadi itu nggak usah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kita hanya menggunakan satu blok saja, satu blok perulangan saja gitu teman-teman. Lalu, selain membuat program lebih efisien, looping juga membantu meminimalkan kesalahan dan menjadikan kode lebih mudah dibaca setelah dikelola. Jadi looping selain menghemat waktu dan tenaga, looping juga meminimalisir kesalahan teman-teman. Jadi kita meminimalisir kesalahan dan kode jadi lebih mudah dibaca oleh program gitu teman-teman. Lanjut, ada ini contoh-contoh program tanpa loop dan dengan loop nih. Nah, yang pertama tuh ada yang tanpa loop. Jadi aku ini ada list siswa, di sini ada Adi, Budi, Citra, dan Dewi. Nah di program pemrograman ini kan ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Adi, Budi, Citra, dan Dewi. Nah, program ini kan menulis nih selamat ulang tahun sebanyak 4 kali karena ada 4 siswa gitu teman-teman. Itu tanpa menggunakan loop. Dan setelah menggunakan loop, program hanya menulis selamat ulang tahun itu hanya sekali aja teman-teman. Ini menggunakan fungsi for. Lanjut. Nah, jenis loop. Loop itu dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama itu ada for loop, itu yang berarti kan digunakan ketika jumlah perulangan sudah ketahui teman-teman. Lalu yang kedua itu ada, atau yang B itu ada while loop. Itu digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh loop. Yang pertama itu ada for in range 5.
print i. Jadi ini adalah 5, jadi print sebanyak 5 kali gitu teman-teman. Nah, yang kedua itu ada i sama dengan 0, while i lebih kecil dari 5, print i. Setelah itu i plus 1, i 1 sama dengan 1. Jadi ini tuh yang dimaksud adalah mengeprint i hingga 5 gitu teman-teman. Jadi misal i sama dengan 0, jadi i plus 0 plus 1 sama dengan 1 kan, hingga sampai 5 kali. Jika sudah sampai 5, maka program akan berhenti. Lalu ini ada perbedaan for dengan while. For itu digunakan saat jumlah perulangan sudah diketahui semuanya sebelumnya. Lalu biasanya digunakan untuk mengulang dengan batas yang jelas, misalnya dari 1 sampai 10. Lalu inisialisasi, kondisi, dan increment biasanya ditulis dalam satu baris. Struktur umumnya itu begini teman-teman. Nah, tadi kan sudah kasih contoh. For i in range 1 sampai 6 gitu teman-teman. Jadi menulis 1 sampai 6. Lalu kalau yang while loop itu adalah digunakan saat jumlah perulangan sebelum diketahui atau tergantung pada kondisi tertentu. Lalu yang kedua akan terus berjalan selama kondisi nilai benar gitu teman-teman. Jadi kalau yang dimaksud benar itu tadi teman-teman tidak menyampai angka 5, tidak lebih dari angka 5. Jadi kalau udah sampai 5 berarti sudah stop gitu teman. Misal nih i sama dengan 1, berarti kan i plus 1 sama dengan 2. Nah habis itu kan masih 2 kan masih lebih kecil dari 5, jadi masih lanjut sampai i sama dengan 5. I itu i5, jadi 5 sama dengan 5, itu baru pemrograman berhenti. Nah, di sini ada flowchart perulangan teman-teman. Nah, di sini kan ada mulai, lalu ini diketahui i-nya sama dengan 0. Nah, lalu program itu menginginkan i sampai 10. Lalu mencetak i kan 0 pertama tadi. Nah, di sini i tambah 1 berarti i sama dengan 1. Next kan, di next. Nah, kan berarti i masih kecil dari 10. Nah, berarti turun lagi nih teman-teman. Jadi i tambah, berarti kan tadi 1 kan. Nah, tadi tambah 1 lagi berarti 2. 2 naik lagi nih Mas sampai sini lagi, dan kan i 2 masih kecil dari 10. Nah, turun lagi sampai i sama dengan sampai i-nya 10. Jadi 10 sama lebih kecil dari 10, dan berarti itu kan udah tidak lebih kecil dari 10 kan, berarti udah ke kiri lagi, berarti tidak selesai gitu teman-teman. Oke, gitu saja penjelasan untuk mengawali atau mengetahui definisi dari looping dan for dan while. Sekarang kita akan belajar mempraktekkan dengan Scratch dan Python teman-teman. Oke teman-teman, aku sudah membuka web Scratch teman-teman. Nah, oke, kita tanpa lama-lama kita akan masuk ke dalam pemrogramannya. Nah, di awal-awal kita ke events, lalu kita ambil blok yang pertama di events. Setelah itu kita mencoba tanpa menggunakan looping dulu teman-teman. Oke, aku akan buat programnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ini adalah program ketika kita tidak menggunakan looping teman-teman. Kita coba jalanin teman-teman. Nah, dia akan gini teman-teman. Nah, akan menguras waktu lama dan menguras tenaga teman, karena kita harus membuat satu-satu seperti ini teman-teman. Tuh. Oke,
di sini kita akan menggunakan looping ya teman-teman. Kita hapus dulu, lalu di revert sini. Setelah itu kita ke say hello, coba kita jalankan terlebih dahulu 10 ya. Oke, tidak apa-apa, jadi ini program masih kurang gitu teman-teman. Kita buat menggunakan variabel juga ya teman-teman nanti. Oke, ada variabel counter name variable. Coba kita menggunakan variabel append, jadi apakah program ini dijalankan atau tidak teman-teman. Setelah itu kita ke ini saya dulu, lalu kita menggunakan di operator kita ambil ini. Jangan lupa kita gunakan waktu ya untuk kontrol waktu. Lalu kita ke variabel, gunakan variabelnya kan halo dan jangan lupa kita gunakan variabel change juga. Apa yang jadi teman-teman? Nah, program sudah bisa kita jalankan teman-teman. Coba kita akan ubah dari angka, misal kita angka berapa ya, angka 4. Ini jadi hellonya jadi mulai dari angka 4 hingga ke 10 gitu teman-teman. Nah, jika aku ganti di change ini adalah 0, maka objek tidak menambah di variabel ini. Coba kita tambah, misal dari 1, kita ini kasih 2. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah ini teman-teman, akan ditambahkan dengan 2, jadi gitu teman-teman. Oke, setelah itu kita akan gunakan variabel yang well gitu. Di sini dengan nama, kalau di script itu bernama rapid handle in teman-teman. Apa sih bedanya dengan rapid handle dengan rapid doang? Nah, oke, kita coba buat programnya dulu. Ke set mana variabel, kita masukkan. Setelah itu kita ke lalu ke operator, gunakan ini juga loop variabel lagi. Jangan lupa kita gunakan kontrol waktu ya teman-teman. Setelah itu kita ke variabel lagi, gunakan variabel counter di dua-duanya, kita ganti dengan halo. Nah, jangan lupa 1. Lalu, nah perbedaannya cuma ini sih teman-teman. Kalau di menggunakan rapid handle ini kita mana sih teman-teman? Wait. Nih nah, coba kita jalankan dulu ya teman-teman. Kira-kira 5 nih. Oke, kita jalankan. Nah, berarti kita dulu selesai.
program sudah berjalan mulai dari 0 tadi ya teman hingga ke 5, karena jika sudah sampai 5 maka program akan selesai gitu teman-teman. Perbedaannya cuma itu sih. Kalau yang ini kan kalau udah selesai programnya mereka berarti ya udah selesai gitu teman, nggak ada tidak akan menginput kalimat selesai gitu teman-teman. Bedanya kalau di sini jika blok udah selesai maka akan menginput kalimat selesai gitu teman-teman. Oke, setelah itu kita akan lanjut di Python teman-teman. Teman-teman, aku udah masuk di web Replik teman-teman, web Replik dengan menggunakan Python teman-teman. Nah, awal-awal kita akan seperti di Scratch ini dengan tanda menggunakan loop terlebih dahulu teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Kita print menggunakan fungsi print, lalu jangan lupa ini gunakan hello, lalu udah. Nah, lalu kita lagi print hello. Nah, jika kita gini kan lama kan teman-teman, harus tulis print dulu, setelah itu kurung buka, setelah itu ada tanda titik 2 di atas, lalu kita ketik hello dulu, lalu kita turun lagi, kita ketik print lagi, lalu titik turun buka, lalu titik 2 di atas, lalu ketik hello lagi. Kalau gitu kan jadi kita buang-buang waktu sama capek kan teman-teman. Misalkan kita suruh buat hello 100 kali nih. Nah, apa enggak berapa lama tuh buatnya tuh, tapi tetap bisa nih teman-teman. Nah, tetap keluar kan. Nah, jika kita menggunakan fungsi looping, jika kita gunakan fungsi looping itu adalah kita gunakan for tadi, lalu in pakai in, lalu range kita ingin berapa kali nih kalimat tersebut akan muncul. Misal aku pengen 5 aja dah, nggak usah banyak-banyak. Lalu print ini akan suruh menginput kalimat yang kita inginkan. Misal aku ingin input aku, jangan lupa titik 2 setelah itu. Oke, kita coba run ya teman-teman. Nah, ini yang aku dan ini yang hello. Coba nih, masih tetap sama kan, gak ada bedanya kan, cuma di pemrogramannya yang beda. Yang ini cuma butuh dua tempat aja, yang ini berapa tempat nih, 5 tempat nih, dan pemrogramannya juga lebih simpel yang atas ya teman-teman. Itu oke, setelah itu kita akan lanjut masih menggunakan for, tetapi ada angkanya di setelah kalimat teman-teman. For in range, coba kita ingin 10 ya teman-teman. Titik 2. Setelah itu print, masukkan kalimat kata atau kalimat yang kita ingin inputkan. Misal selamat ulang tahun ya. Jangan lupa apa teman, titik 2 di atas. Tahun nih. Setelah itu kita tanda plus, lalu str.
stri tadi. Input itu sebanyak 10 kali. Input selamat ulang tahun itu sebanyak 10 kali, teman-teman. Mana kita enter. Nah, coba kita run ya, teman-teman. Nah, selamat ulang tahun sebanyak nih 10 kali. Aku udah jelasin di video sebelumnya bahwa indeks di Python ini dimulai dari 0 dan di script tadi adalah mulai dari 1, teman-teman. Itu. Oke. Setelah itu kita akan menggunakan looping while, teman-teman. Oke, yang pertama kita tentuin i-nya dulu berapa. Misal nih, i kita tuh mulai dari 0. Lalu kita while i lebih kecil dari misal berapa ya? 10 deh, nggak apa deh, 10. Lalu kita print titik 2 selamat ulang tahun, titik 2 di atas, lalu kita kurung tutup. Setelah itu i tambah 1, i tambah sama dengan 1. Apa yang ada di teman-teman? Kita coba kita kita run. Nih akan kata kalimat selamat ulang tahun akan diinput sebanyak 10 kali. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu, teman-teman. Coba kalau kita tidak tambahin ini, teman-teman, i plus 1. Jadi nah, pemrograman akan menginput tidak tahu itu selesainya kapan, karena tadi kan i sama dengan 0 nih, teman-teman. Jadi ini i-nya tuh 0 mulu, 0 terus, jadi nggak akan berhenti. Jadi kita harus tambahkan i sama dengan i plus 1 tadi, teman-teman. I plus sama dengan 1, teman-teman, gitu. Coba kita run lagi. Nah, akan keluar 10 lagi, teman-teman. Coba nih, jika kita ganti 2, apa yang terjadi, teman-teman? Nah, ini sama dengan 2 karena ini kan keluarnya berapa nih? 5 kali 2 kan sama dengan 10. Berarti udah sampai 10, berarti udah selesai nih programnya, gitu, teman-teman. Coba kita kasih else. Apakah bisa? Print, lalu kurung buka, selesai. Oke, apa yang terjadi? Nah, ini ada keeroran, teman-teman. Apa yang error nih? Coba kita cari lagi. Coba kasih fungsi break. Oke, teman-teman, apakah masih error? Dan masih error, teman-teman, gitu, teman-teman. Oke, jadi sebenarnya tidak bisa ya, teman-teman. Nah, itu, teman-teman, pemrograman menggunakan loop di Python, gitu, teman-teman. Setelah ini kita akan membuat flowchart-nya, teman-teman, nih, menggunakan flowchart di Draw.io, teman-teman. Di web Draw.io, teman-teman.
Oke, di sini kita akan membuat flowchart pengulangan. Oke, pertama-tama kita akan ke general dan mengambil blok ini ellipse. Ini adalah blok seperti untuk mengawali program itu. Nah, ini adalah blok awal program tadi, teman-teman. Setelah itu lanjut ke persegi panjang. Setelah itu kita ambil blok persegi itu blok ini. Untuk ini adalah kita buat program yang terlebih dahulu aja semua. Setelah itu ini diamond. Setelah diamond persegi panjang lagi, persegi panjang lagi. Oke teman-teman, gitu teman-teman. Jangan lupa sebelum persegi panjang dan sesudah ini juga sudah diamond ini ada jajar genjang paralel ada blok namanya parallelogram ya. Lalu ada ini ada persegi panjang lagi. Ini ada bukan namanya persegi panjang teman, tapi namanya yaitu Redscale. Oke, kita akan sambungkan dari atas sampai ke bawah teman-teman. Lalu yang ini sambungkan ke sini. Lalu yang ini sambungan ke atas. Oke, sudah jadi. Nah, kita di sini akan namai start ya teman, mulai. Oke. Setelah itu di sini indeks ke 0. Oke, sorry ternyata salah. Bukan di yang banyak tapi yang ini. Ini bukan yang ini juga, ternyata yang ini. Lupa teman, maaf. Nah, di sini kita tentukan i-nya berapa teman-teman. Nah, di sini aku pengen i-nya itu 0. Bisa sama dengan 0. Setelah itu kita akan mengasih nama di sini itu adalah apa ya? Kita ingin sampai berapa gitu teman. Misal aku ingin sampai 10, berarti i lebih kecil dari 10. Setelah itu dua ini kita akan print i itu teman. Jadi kita tulis print i. Lalu yang bawahnya lagi itu adalah i++, jadi i-nya akan ditambah gitu teman-teman. Setelah itu yang bawah sendiri itu adalah next i, berarti hasil dari penjumlahan i tersebut. Nah, di sini selesai. Nah, di sini aku akan kasih teks dulu itu tidak. Setelah itu aku akan jelasin di sini flowchartnya seperti apa ya teman-teman. Nah, di sini kan mulai habis itu kan diketahui ini kan i-nya kan 0. Nah, habis itu berarti i 0, berarti ini masih lebih kecil, berarti turun nih. Ya, aku lupa kasih sini ya. Nah, udah. Berarti turun nih di print i. Berarti i-nya jadi 0-nya tambah 1, berarti ini kan masih 1 kan. Biasanya kan 1, naik lagi nih ke sini. Berarti di sini kan tadi i-nya berarti jadi 1 nih. Jadi 1 masih kecil, berarti 1 masih kecil
dari 10 nih, berarti masih turun lagi karena masih kecil kan, lebih kecil dari 10. Naik lagi nih, tambah tadi kan di sini tambah 1 berarti 2, sekarang 2 nih naik. Di sini kan berarti sekarang berarti 2 I-nya. 2 lebih kecil dari 10 berarti benar. Nah, berarti turun lagi nih ke sini. Ditambah 1 lagi. Tambah 1. Nah, hasilnya kan 3 berarti naik lagi ke sini. Berarti 3 masih kecil, lebih kecil dari 10 kan, masih beneran. Turun lagi nih sampai ke 9. Sampai ke 9 habis itu kan tambah 1 kan jadi 10 kan. Hasilnya jadi 10. Itu naik ke sini dan sini di kan di apa dibandingin 10 lebih kecil dari 10 atau enggak. Kalau kan jadi enggak kan. Nah, habis itu kita ke kiri dan flowchartnya selesai. Gitu teman-teman. Flowchart yang aku buat di Draw.io gitu teman-teman. Belajar tentang transformasi list ya teman-teman. Di sini aku sudah membuat programnya. Nah, di sini aku akan jelaskan secara gampangnya dulu teman-teman. Nah, di sini kan ada number list A ini teman-teman. Nah, number list A ini akan dikalikan 2 dan hasilnya ini akan masuk di dalam list B ini teman-teman. Nah, dan di sini ada blok berwarna kuning, itu blok awalan dari pemrograman. Setelah itu ada blok variabel, yaitu blok untuk mendelete semua yang berada di dalam list B teman-teman. Setelah itu ada blok control yaitu teman-teman. Setelah itu ada blok itu events yaitu repeat. Nanti hasil length of number A teman-teman. Dan itu ada add itu akan memasukkan dari perkalian number list A dikali dengan 2 itu teman, dan masuk ke dalam list B gitu teman. Oke, coba kita demokan terlebih dahulu teman-teman. Nah, setelah didemokan akan keluar hasilnya seperti itu teman-teman. Nah, benar kan? 4 dikali 2 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16, min 6 dikali 2 sama dengan 12, 10 dikali 2 hasilnya 20, 20 dikali 2 hasilnya 40. Nah, sekarang coba kita ganti apakah itu benar teman-teman tadi. Coba kita masukkan terlebih dahulu. Oke, yang pertama misal aku ingin 12, lalu yang kedua itu misal 14, lalu 10, 5, 7, 8. Nah, coba gitu teman-teman. Nah, ini pun bebas kalian mau masukin berapa gitu, berapa angka gitu teman-teman. Coba kita demokan. Nah, akan keluarkan seperti ini teman-teman. Gitu teman-teman. Setelah itu kita akan buat di Python teman-teman. Oke, yang pertama kita akan membuat list terlebih dahulu. Kita buat list angka A dan angka B teman-teman. Nah, di angka A ini kita mengisi angka yang ingin kita masukin teman-teman. Jadi misal nih aku 2, 4, 6, 8 ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jangan lupa di spasi ya teman. 14, 16, karena kalau dari spasi itu akan berpengaruh pada program kita. 18, plus 20. Nah, gini. Setelah itu kita akan buat yang di angka B. Angka B ini akan diisi dengan hasil perkalian angka A nanti teman-teman. Oke, setelah itu kita masukkan loop yang for angka in angka A, dan
jangan lupa dikasih titik 2, lalu lanjut angka B, append, kita gunakan fungsi append, kurung buka, angka dikali 2. Nah gini teman-teman. Oke, setelah itu kita akan di print, kita tulis print angka ya teman, angka A. Nah ini akan menginput angka A, dan yang bawah print angka B akan menginput hasil dari perkalian angka B tadi teman-teman. Oke, sekarang coba kita demokan teman-teman. Nah ini hasilnya teman-teman. 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 6 kali 2 sama dengan 12, 8 kali 2 sama dengan 16, 10 kali 2 sama 20, dan seterusnya sampai dengan 40 teman-teman. Jadi kalian bebas mau mengisi berapa angka di sini, misalpun kalian ingin mengisi 1 aja bisa teman-teman. Apakah bisa? Tidak bisa teman, karena ada angka A teman-teman. Berarti tidak ada di bawah angka B, berarti kita harus mengisi angka dulu. Nah angka B, coba ditemukan apa bisa, dan bisa teman-teman. Itu untuk untuk transformasi list teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat pemrograman dengan food delivery teman-teman. Di sini aku sudah membuat project food delivery. Nah di sini programnya sangat panjang ya teman-teman. Nah di sini secara kasarnya itu adalah di sini kan ada jenis-jenis pizzanya. Nah di sini, nah nanti ketika kita memilih pizza ini, nanti akan masuk ke dalam ini pizza order nih. Nah pizzanya ini tuh ada harganya teman-teman, jadi harganya nanti akan masuk ke dalam ini, dan pizza choice ini adalah jumlah pizza yang kita beli nanti teman-teman. Nah aku akan jelaskan programnya ini teman-teman. Nah di ini kan adalah program awalan kan. Nah dan direct all pizza itu adalah ini misalnya nih kita habis beli ini nih. Nah habis itu kan kita jalanin lagi programnya. Nah otomatis akan yang kita beli tadi akan hilang tadi teman-teman, karena delete all of pizza order. Nah jadi akan delete pizza order ketika kita ganti dengan level pizza ini. Nah ini akan otomatis akan hilang semua teman-teman. Nah habis itu ada head variable. Nah ini itu di belakang sini teman-teman. Setelah itu ada set total price ini kan 0. Nah ketika kita akan membeli pizza, nah total price nya ini akan bertambah teman-teman. Lalu setelah itu ketika kucing ini mengeluarkan kalimat hello, nah otomatis semua itu akan berubah. Jadi kita set continue game jadi true. Situ kita menggunakan event repeat until, itu adalah continue order menjadi false, dan si kucing ini akan menanyakan do you want to add a pizza. Nah di sini ada dua jawaban, yaitu ya atau tidak, karena kucing menanyakan apakah kamu akan membeli pizza, dan jawabannya ya atau tidak. Nah ketika jawabannya iya, maka akan ada pertanyaan selanjutnya nih, yaitu what pizza do you want. Nah ini menanyakan apa kamu ingin membeli pizza yang mana, dengan nomor, tapi dengan ini maksudnya dengan 1, 2, 3, 4, 5. Misal nih kita ingin membeli pizza yang Napoli, nah kita akan menginput nomor 5 teman-teman gitu. Nah setelah itu ada di change
total price by 10. Jadi setiap pizza ini adalah harganya 10 gitu teman-teman. Setelah itu ada nih di saya join adding ini adalah pizza choice ini berarti termasuk di available pizza akan masuk ke list to the pizza, berarti masuk ke sini ya teman-teman. Habis itu ada ini, setelah kita membeli pizza itu akan keluar harganya dengan satuannya euro teman-teman. Setelah itu coaching ini akan menanyakan what do you want to left. Jadi coaching ini menanyakan apakah kamu akan mengasih tip dengan total 0 sampai 25% teman-teman. Jadi kita bebas nih mau mengasih berapa tip atau tidak sama sekali teman-teman gitu teman-teman. Nah setelah itu coaching akan mengasih tahu bahwa total harga yang kita beli gitu teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita akan mendemokannya teman-teman. Nah di sini kan coaching mau ada. Nah, do you want to add pizza? Nah di sini kita akan memilih pizza teman-teman. Yes. Nah when pizza do you want? Nah provide a number. Berarti kita hanya mencantumkan nomornya saja. Kita coba ke nomor 2. Nah otomatis akan masuk ke dalam pizza order teman-teman. Setelah itu kamu ingin membeli lagi? Yes. Aku ingin membeli nomor 5. Nah otomatis akan masuk teman-teman gitu teman-teman. Nah setelah itu jika aku nggak mau beli lagi nih, maka no. Nah coaching akan mengeluarkan total harganya teman-teman. Dan apakah kita mau mengasih tip? Jika kita ingin, maka bebas kalian mau ngisi berapa. Coba aku kasih 10. Nah maka akan menambah harganya karena kita akan ngasih tip 10% tadi teman-teman. Itu teman-teman. Kalau lebih seperti itu. Nah sekarang coba kita di Replit di Python teman-teman. Nah seperti kayak tadi. Nah ini adalah listnya pizzanya tadi teman-teman. Ada margherita, calzone, four cheese, pepperoni, dan napoli teman-teman. Setelah itu ini ada total price-nya kan awalnya kan emang 0 kan teman-teman, soalnya kita belum beli. Setelah itu ada print akan menginput hello here is the menu today, berarti menu hari ini ya teman-teman. Setelah itu gunakan loop for in pizza gitu teman-teman. Setelah itu ada continue ordering, itu masih true karena kita belum menanyakan kan. Itu program akan menanyakan lagi seperti tadi di scratch itu ada apakah kamu ingin membeli pizza. Jika iya akan menginput lagi nih when pizza do you want. Nah akan memasukkan nomornya saja, nomor menunya saja gitu teman-teman. Oke, lanjut tanpa lama kita coba demokan saja. Nah di sini apakah kamu ingin membeli pizza? Ya, yes. Setelah itu pizza kamu ingin membeli pizza nomor berapa? Misal 1 nih. Apakah no? Nah akan menolak ketika kita menjawabnya tidak. Nah otomatis program akan mengeluarkan jumlah harga pizza yang kita beli teman-teman. Ini adalah 10 euro teman-teman. Nah setelah itu setelah mengeluarkan total harganya, program akan menanyakan apakah kita akan memberi tipnya. Jika coba aku kasih 0 ya teman-teman. Nah otomatis tidak apa-apa, tidak masalah gitu teman-teman. Oke, segitu saja untuk project di Python tentang food delivery service. Nah mohon maaf bahwa jika penjelasanku kurang baik atau kurang jelas itu teman-teman, mohon maaf. Aku Fajar Ramadan pamit undur diri teman-teman. Terima kasih.